tadi ya, menyinggung kalau nggak salah tentang bukan permasalahan Republik Indonesia Serikat ya, konstitusi itu. Ya. Pas di masa tahanan Bung Karno dan Bung Hatta itu ada sejarah mengatakan bahwa Bung Karno pernah mengatakan sama wakilnya itu Bapak Bung Hatta, katanya tuh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kenalkan, saya Akbar Salih Hasibuan sebagai moderator, dan di samping saya ada Saudara Maulana sebagai narasumber. Kami berdua di sini ingin melaksanakan tugas pembuatan video dari dosen pengampu Bu Nurul Mahfuza MPD. Nah, di sini kami akan membahas tentang konstitusi ya, Saudara Maulana ya. Nah, lebih tepatnya demokrasi Indonesia antara idealisme dan realita dari perspektif konstitusi. Nah, sebelum kita membahas terlalu jauh nih Bang Maulana, apa sih yang dimaksud dengan konstitusi itu? Dan bagaimana peran dan sejarahnya dalam konstitusi yang telah ada di Indonesia ini? Konstitusi itu adalah merupakan aturan atau hukum yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mengarahkan rakyatnya supaya lebih teratur dan disiplin. Nah, lalu dari sejarahnya tuh, ya, konstitusi itu dimulai ketika setelah kemerdekaan Indonesia. Ya, tapi lebih jauh daripada itu juga ada sebelum kemerdekaan Indonesia sudah ada perencanaan konstitusi, yaitu pada masa lebih tepatnya pada ketika pembentukan BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Ya, bentukan Jepang. Ya. Silakan Saudara. Pada masa itu ketuanya adalah Dr. Prajiman Wedio Diningrat, ketuanya. Dari hasil BPUPKI itu setelah namanya Pancasila. Istilah Pancasila. Ya, Pancasila. Kan diterima usulannya itu ada 3 orang sebenarnya, yaitu pada masa itu ada Soekarno, yang kedua Muhammad Yamin, ketiga Supomo. Tapi yang diterima adalah pendapat Soekarno. Setahu saya ya, mungkin bisa diluruskan oleh saudara ataupun pemirsa yang sedang menyaksikan liputan kali ini kan. Dalam pembuatan Pancasila itu 3 tokoh ini merenungi bagaimana keadaan masyarakat Indonesia ini untuk membuat suatu landasan fondasi bangsa kita ini. Maka berpikirlah ketiga tokoh ini, dan ketiga tokoh ini memiliki kesamaan ya dalam naskahnya gitu. Ya. Walaupun ada perbedaan mungkin dari pendapat ataupun cara penulisannya, tapi diambil dari Soekarno ini karena lebih tepat dikira ya, itu ya Saudara ya. Ya, lebih daripada membawa tujuan masa depan bangsa Indonesia nih. Nah, ya, senang lanjutkan Saudara tentang konstitusi yang tadi. Itu dari setelah dibentuknya BPUPKI, kemudian terbentuklah Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini dipimpin oleh Soekarno. Ada 9 orang ya? Iya, 9 orang ya. 9 orang. Yang dimana hasil dari Panitia 9 ini terbentuklah yang namanya Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta ya. Piagam Jakarta. Oke. Bisa diusut tuntas nggak sedikit tentang Piagam Jakarta ini gitu? Piagam Jakarta. Ya. Oke. Piagam Jakarta ini terbentuk atau isinya merupakan pembukaan dari Undang-Undang 1945. Alinea 1 sampai alinea 4 itu dia isi dari Piagam Jakarta. Iya. Lalu setelah Indonesia merdeka, kan itu ada 7 kata yang dihapus
Iya. dari sila pertama. Alasannya karena keberatan dari orang-orang timur pada masa itu. Jadi dihapuslah yang Ya. beberapa kalimat itu Ya. ya kan. Nah, silakan lanjutkan saudara tentang konstitusi yang Khusus ini. kata itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kan dengan sampai pemeluk-pemeluknya ini diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saudara tadi membahas tentang konstitusi tadi, mempersilakan untuk lebih memaparkannya gitu tadi. Ya. Tentang konstitusi. Lalu setelah itu mulai dibentuk kalau PPKI bagian 9 dibentuk PPKI yang menjadi persiapan kemerdekaan Indonesia. Itulah Indonesia merdeka. Lalu setelah merdeka itu Setelah Indonesia merdeka, setelah diproklamirkan kemerdekaan, terus kalau nggak salah di situ satu hari setelah merdeka tuh baru dicatat ya di proklamir Pancasila ya, Pancasila itu ya. ya. Itu ya. Lalu dari sejarahnya ini juga berkaitan dengan proses perubahan konstitusi atau masa-masa orde setiap konstitusi eranya. Barat bahasa nongkrongnya, bahasa warung kopinya tuh setiap presiden beda apalah ya, kebijakan gitu. Tapi lebih tepatnya setiap perbedaan eranya atau masa kondisinya. Dan dari konstitusi itu ada 4 konstitusi pada masa itu, pada masa Indonesia sampai sekarang. Ya, ada 4. Pertama konstitusi tahun 1945. Ini merupakan dasar awal setelahnya Indonesia merdeka, murni. Iya, murni ya. Kemudian pada sekitar tahun 1949 itu Indonesia berganti menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ya. Dimana karena ini pengaruh dari Belanda juga. Ya. Karena Belanda kembali menjajah Indonesia sehingga ancaman yang seharusnya Yogyakarta kan direbut waktu itu. Sehingga memaksa ibu kota Indonesia ini Yogyakarta dipindahkan ke Bukit Tinggi. Ya, yang ditawan tuh ya. Ditawan Soekarno sama Hatta. Ya. Sehingga muncullah undang-undang darurat pada masa itu. Perintah darurat. Dan juga ada presiden Indonesia yang menjadi presiden darurat pada masa itu juga. Di Hindia kalau nggak salah perwakilan Indonesia kan. Ya. Yang ketiga ya saudara, apa tadi yang ketiga tadi? Kalau ketiga ini berkaitan dengan era konstitusi Pancasila, era orde baru, orde lama dan era orde baru, dan yang keempatnya nanti ada konstitusi Pancasila era reformasi. Nah, kalau era orde baru ini konstitusinya nih memang menyempurnakan atau lebih menguatkan nilai-nilai Pancasila itu pada masa itu. Memang pada penerapannya mungkin terjadi pro kontra. Nah, tahu kenapa? Ya, kenapa? Karena di mana di sini pada masa Soeharto memang Pancasila itu dijadikan pendidikan bagi siswa-siswa di sekolah. Memang diterapkan, tapi dalam pelaksanaannya ini pasti ada kecenderungan yang dimana Soeharto membentuknya namanya Dwi Fungsi ABRI atau Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dengan Dwi Fungsi ABRI ini selain menguasai militer, tentara ini juga dapat ikut serta menguasai bagian politik. Ada masyarakat melihatnya seperti wena-mena. Kalau dari bagus di bahasan itu saudara yang keempat, konstitusi era reformasi gitu ya. Kalau era reformasi ini merupakan perbaikan dari era sebelumnya, yang dimana era Soeharto ini jadi masalah seperti masalah HAM, penculikan orang, sama masalah Dwi Fungsi ABRI ini masih belum selesai sebenarnya nih, karena berkaitan dengan HAM, penculikan orang-orang pada masa itu. Iya.
Era reformasi ini adalah perbaikan dimulai pada tahun 1569 sampai sekarang. Nah, sedikit bahas ada kamera bentar ya. Sedikit membahas ada tadi saudara Maulana menyinggung apa tadi ya? Menyinggung kalau nggak salah tentang bukan permasalahan Republik Indonesia Serikat ya, konstitusi itu. Ya. Pas di masa tahanan Bung Karno dan Bung Hatta itu ada sejarah mengatakan bahwa Bung Karno pernah mengatakan sama wakilnya itu Bapak Bung Hatta katanya itu saya tidak betah lagi di rumah ini katanya. Seakan-akan dia katanya jiwa berkobar bersemangat lagi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu menurut pandangan saudara Maulana benar atau enggaknya? Ya, itu benar. Benar. Karena Bung Karno itu merupakan pahlawan Indonesia yang dimana mengorbankan segalanya, baik darah, keringat, pikirannya untuk Indonesia. Dan ada juga isu yang mengatakan bahwa konstitusi yang ada di Indonesia ini tidak terlepas dalam konteks dari pengaruh Amerika dan Belanda katanya. Apakah itu benar atau tidak, saudara? Benar. Benar ya. Ya, karena dari konstitusi itu tidak terlihat yang dimana ada pembagian kekuasaan atau otonomi. Bukan hanya konstitusi RIS ini, katanya ada juga dari Undang-Undang Dasar 45 pengaruh dari Amerika gitu. Apakah ini benar atau kayak mana, saudara? Kalau kita undang-undang, iya dari konstitusi itu kan melahirkannya gitu. Ya dari segala praktik dan pelaksanaannya mungkin kita jadi cenderung ke arah barat karena kita bebas apa bekas Iya. kan mulai dari konstitusinya hampir serupa ya. Tapi yang membedakan dari konstitusi kita dengan konstitusi wilayah barat itu adalah adanya Pancasila. Di mana Pancasila ini adalah nilai-nilai luhur yang ada pada diri bangsa Indonesia itu secara murni dan agama ketuhanan itu Tuhan maksudnya kita itu bisa beribadah walaupun kita bisa membawakan konteks agama itu dalam konteks berpolitik gitu ya kalau Indonesia. Amerika Serikat kan sebagai negara yang negara yang liberal, negara ateis sama apa julukan nama satu lagi saudara tuh kayak negara Turki itu apa namanya? negara sekuler. Iya sekuler kan. Sekuler. Tapi kalau dibawa ke politik mereka tidak bisa katanya tuh mencampur adukan antara agama dengan politik gitu ya. Itu kata mereka ya. Tapi sebenarnya ya namanya politik dimanapun negaranya pasti dengan agama gitu ya. Tapi kalau di konteks sosial mereka katanya menerapkan agama itu gitu. Iya, namanya negara itu pasti tak terlepas dari agama. Ya, seperti Amerika tuh memang mereka memisahkan antara agama dan politik, tapi yang mendominasi negara itu agama apa? Kristen atau Katolik. Kita kembali lagi ke konteks ini, konstitusi ya. Konstitusi yang ada di Indonesia ini ada 4. Ya. Di antara yang 4 itu ada lagi nggak pembagiannya gitu? Dari era reformasi ini, konstitusi Pancasila era reformasi ada namanya perubahan atau perbaikan, yaitu yang disebut dengan nama amandemen. Bukan perubahan, tapi perbaikan. Perbaikan yang lebih tepatnya. Perbaikan dari konstitusi dari sebelumnya. Iya, konstitusi yang sebelumnya gitu ya saudara ya. Dia ada 4 amandemen. Amandemen pertama pada tahun 1999. Apa saudara? Yang dimana isi dari amandemen ini adalah pembatasan masa kekuasaan presiden. Tepatnya. Bukankah Presiden Soeharto itu dulu dipilih juga? Bagaimana menurut ya tentang konstitusi ini? Sebenarnya kalau era Soeharto itu
dia yang di waktu itu pemilu itu bukan presidennya yang dipilih oleh rakyat, tapi partai politiknya yang dipilih oleh rakyat, sehingga dengan menangnya partai dia maka dipilihlah Soeharto. Partai apa namanya dulu? Golkar, golongan karya ya. Ya, Iya betul. Begitu yang kita link konstitusi yang ada di Indonesia. Konstitusi di Indonesia ini ada nggak pengaruh dari Yunani atau dari apalah, dari Barat gitu, selain daripada Amerika, Belanda gitu? dan mereka sama-sama bangsa apa? Konstitusi itu berasal dari bahasa apa sih? Oke, kalau ini saya kurang pembahasan nih. Oh, jadi kita bahas dulu tentang konstitusi ini apa ya yang mudah dinalar sebagai masyarakat sipil kita nih, sebagai mahasiswa gitu. Oke, saya mau lanjutkan yang tentang amandemen ini dulu. Oh ya, silakan. Tadi kan amandemen pertama kan, ada amandemen yang kedua yaitu pada tahun 2000. Yang dimana pada tahun 2000 ini amandemennya berisikan otonomi daerah. Nah, yang dimana di situ dijelaskan bahwa undang-undang pada masa itu undang-undang ini dimana setiap daerah diberi kekuasaan untuk mengelola daerahnya sendiri. Gitu. Salah satu membahas tentang undang-undang konstitusi ini yang saudara Maulana bilang tadi, bagian otonomi daerah. Iya. Kalau nggak salah sekarang ada 9 ya otonomi daerah di Indonesia nih. Iya. 9 kan. Dan kalau nggak salah ya bukan karena apa gitu kan, tapi dalam catatan sejarah kalau ada salah mohon diperbaiki gitu. Tahun 2004 pernah pergolakan ingin merdekanya Riau dari Indonesia nih ya. Jadi dibuatlah satu sistem otonomi khusus di daerah ini oleh Presiden Gus Dur ya kalau nggak salah. Di mana diberikan ke apa semacam bantuan lah ke daerah inilah gitu kan. Itu menurut Maulana itu melanggar konstitusi atau enggak? Kalau dari hukumnya yang namanya pemberontakan pasti sudah tentu melanggar. Kalau enggak, maksudnya Ya, pemerintah yang memberikan keleluasaan bebas itu, keleluasaan kepada daerah tersendiri itu melanggar konstitusi atau enggak? angka konstitusi. Ya. Sebenarnya konstitusi ini sudah disepakati oleh para DPR. Nah, DPR ya. Sebenarnya DPR-nya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan suara dia, maka sudah mewakili rakyat. Berarti sah-sah saja. berarti boleh-boleh Iya. saja ya. Iya. Nah, apa kelemahan dan kelebihan undang-undang yang pertama yang di Indonesia ini, undang-undang tahun 1945, konstitusi ya, maksud konstitusi itu. Konstitusi tahun 1945. Iya. Kalau dari segi kelebihannya merupakan dasar bagi landasan hukum pertama di Indonesia. Itu kelebihannya, yang dimana berisikan tujuan dari visi misi bangsa Indonesia ini sendiri. Itu dia. Kalau dari sisi lemahnya ini lebih cenderung kepada masih tahap awal. Nah, jadi masih ada beberapa mungkin dari misalnya ya, dari lemah. Kelebihannya apa, saudara? Kelebihannya tadi itu sebagai memajukan visi misi bangsa Indonesia ini, yang mana cita-cita bangsa Indonesia ini mau jadi apa? Nah, kan di situ tertuliskan ya, di situ dituliskan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu cita-cita bangsa Indonesia. Jadi kalau yang undang-undang bisnis kan mana? Apa kelemahan dan kelebihannya gitu? Kalau kelebihannya, kalau
saya nilai itu lebih kepada batu sementara lah dari agresi militer Belanda 1944 masa itu. Dan kelemahannya yang ini jadi perpecahan dan di mana bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang dimana nilai Pancasila itu terdapat pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tidak ada yang namanya serikat. Itu dia. Bukankah kalau kita membahas ini ya konstitusi ini saudara Maulana tadi bilang melanggar apa sila ketiga ya, Ya. Persatuan Indonesia. Jadi pertanyaannya di sini, bukankah negara RIS itu sama-sama memiliki persatuan dengan negara pusat gitu? Ya ada. Pemerintah pusat. Ada, tapi dalam negara ini, Republik Indonesia Serikat ini, setiap wilayah yang diberi kekuasaan punya aturan sendiri. Nah, beda dengan negara Republik Kesatuan, yang dimana semua sumber ke pusat, aturannya di pusat. Misal Jakarta jadi pusatnya, itu dia berarti ngikut aturan yang ada di Jakarta. Jadi kalau Tapi masing-masing punya hak membentuk undang-undang. negara-negara RIS yang ada di Indonesia ini sampai sekarang apa saudara? Negara ini Ya maksudnya maaf ya, negara-negara federal maksudnya, bukan negara-negara RIS, maksudnya negara-negara federal gitu, ya negara-negara federal maksudnya. kalau negara federal itu bisa kita lihat, ada negara Amerika ada, Australia juga ada, sama. Lalu untuk yang lebih kepada monarki juga ada yang namanya Inggris. Nah, Inggris ya. Dia Konstitusi, perbedaan konstitusi itu konstitusi monarki, Ya. konstitusi apa federal, konstitusi serikat, sama apa perbedaan yang di ketiga tuh? Ada tiga ya kalau nggak salah, 3 atau 4 konstitusi itu. ya, kalau kita bahas satu. Ya. Kalau konstitusi monarki ini, yang dimana pusat kepemimpinannya adalah kerajaan. Kerajaan, Nah, oke. Karena monarki itu adalah kerajaan. Kalau federal dengan serikat ini rasa sama lah. Itu sama ya. Iya, cuma beda bahasa mungkin. Yang dimana negaranya ada publik, tapi dia punya wilayah pembagian kekuasaan, wilayah-wilayah kecil, yang dimana wilayah kecil itu berhak untuk berkuasa, tapi harus patuh kepada negara pusat, yang pusat wilayahnya. Tapi sepengetahuan saya ya saudara ya, bahwasanya ada perbedaan antara konstitusi negara serikat dan konstitusi negara federal, di mana konstitusinya itu yang pertama kita bahas negara serikat. Negara serikat ini terpusat kepada satu konstitusi saja yang berpatokan kepada ibu kota negara itu, ataupun yang berpatokan kepada pusat pemerintahan gitu. Kalau ada negara yang memisahkan diri, itu dianggap sebagai kelompok teroris, kelompok yang ingin memberontak gitu. Kalau negara federal, ya perbedaannya tuh dia itu sebenarnya kalau dikatakan terlepas daripada peraturan pemerintah pusat, tidak, tapi ada di bagian negara-negara terkhusus gitu sebuah aturan-aturan terkhusus, tapi hanya untuk berlaku di wilayah itu sendiri, wilayah kecil itu. Kalau konstitusinya juga tidak berlaku kepada konstitusi luar negeri gitu. Konstitusi luar negeri yang dilakukan adalah konstitusi negara federal, bukan negara bagian gitu. Mungkin cukup sekian lah pembahasan kita kali ini, kurang dan lebihnya kita Ada saran atau ya kalau ada saran nanti bolehlah dibincang-bincangkan, dibahas kembali lagi dalam waktu ke depan, mungkin kapan kita bisa jumpa lagi gitu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.